saja dari tiga sudut pandang saja ya, dari sudut pandang why, kemudian who dan when ya. Dan when nanti what dan how-nya nanti oleh Mbak Tiara dan Mas Eno ya, bagaimana dan apa-apa saja yang harus diumumkan dalam sirup. Baik, selanjutnya kita mulai dari mengapa kita perlu melakukan perencanaan pengadaan. Nah, selanjutnya, nah ini terkait dengan adanya tujuan pengadaan ya di dalam aturan kita. Ya seperti dalam kehidupan kita, kita harus punya tujuan ya untuk mengarungi kehidupan ini. Seperti kata seorang filsuf juga bahwasannya kalau kita tidak tahu pelabuhan yang kita tuju, maka kita tidak akan tahu angin mana yang menguntungkan bagi kita, seperti itu. Ya kalau kita tidak tahu tujuan dari pengadaan kita, tentunya kita tidak akan tahu hal-hal mana yang bisa menguntungkan bagi pengadaan kita, hal-hal mana yang bisa sesuai dengan pengadaan kita. Nah, untuk itu kita harus tahu apa tujuan pengadaan kita. Nah, sehingga teman-teman semuanya dalam melaksanakan pengadaan, terutama di langkah awal yaitu perencanaan pengadaan, itu harus selalu dicek kembali apakah sudah sesuai tidak dengan tujuan pengadaan kita. Dan tentunya apabila ada hambatan, apabila ada ya hal-hal yang tanda kutip kesulitan dalam pengadaannya, kalau hal tersebut sesuai dengan tujuan kita, tentunya tidak akan terasa berat ya, dan tentunya kita yakin untuk menjalaninya. Ya, contohnya misalkan terkait masalah PDN ya, penggunaan produksi dalam negeri. Nah ini kadang kan perlu tanda kutip usaha lebih ya, tapi karena ini memang tujuan pengadaan kita, salah satunya yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, tentunya ya apapun ataupun bagaimanapun kondisinya, kita harus bisa semaksimal mungkin untuk bisa menggunakan atau meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, baik yang tersedia di dalam katalog elektronik, baik melalui tender dengan tata cara preferensi harga ya dan sebagainya. Nah itu. Kemudian juga sebetulnya sebelum ke PDN ada dalam pengadaan itu kita harus menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah tentunya dengan perencanaan yang baik kita bisa mencapai tujuan pengadaan itu, yaitu tepat kualitas ya, tepat kuantitas ataupun volume, tepat waktunya, biayanya, lokasinya, dan penyediaannya. Nah ini kuncinya di perencanaan ini sebagai sebetulnya tujuan pengadaan yang nomor satu ini. Kunci awalnya adalah perencanaan yang lebih awal, yang lebih baik, ya seperti itu. Kemudian tujuan lain ada meningkatkan peran serta usaha mikro kecil, usaha kecil dan koperasi. Nah ini diamanatkan dalam pasal 65 bahwasannya 40% dari anggaran di KLPD harus dianggarkan untuk usaha mikro kecil ya, yang PDN. Nah itu ada di dalam Perpres 12 ya. Nah sehingga tentunya kita bisa lihat di sirupnya ya, apakah sudah 40% belum anggaran kita dialokasikan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Nah ini di awal kita harus bisa melihat ya seperti itu. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional ya, ada nilai-nilai tertentu kalau kita mau membuka keran untuk pelaku usaha dari luar ya. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Nah, ini kalau memang kita memerlukan barang-barang ataupun produk yang hasil dari penelitian ya kita bisa gunakan ya, karena memang sesuai dengan tujuan pengadaan kita. Kemudian industri kreatif. Nah, ini kalau kita memerlukan industri kreatif seperti film-film untuk dokumentasi ataupun untuk sosialisasi ya. Nah, ini kita sudah ada tata cara dengan pengadaan yang dikecualikan industri kreatif. Festival, seni budaya ya seperti itu. Nah, ini sudah ada tata cara yang lebih mudah ya dengan menggunakan pengadaan yang dikecualikan. Kemudian mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan peluasan kesempatan berusaha ya. Dan terakhir adalah pengadaan berkelanjutan. Nah, ini pengadaan berkelanjutan ya mulai dari yang paling sudah sering terdengar yaitu terkait aspek lingkungan hidup ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan ya, atau dari sisi ekonomi yang nilai nilai bukan hanya kita melihat nilai belinya saja ataupun pertama kita beli yang murah ya, tapi melihat secara umur ekonomisnya selama pakainya itu, selama kita memakainya itu bisa lebih ekonomis nggak gitu kan. Jangan hanya melihat murahnya, tapi ketika memakainya biaya pemakaiannya mahal, tapi kita harus bisa melihat ya memperoleh dengan harga yang terbaik
Namun selama pemakaiannya juga itu harganya juga bagus gitu kan, dalam artian ya murah juga nggak apa-apa, yang penting memenuhi kualitas seperti itu. Nah ini tujuan pengadaan, dan tentunya satu satu lagi juga tujuan pengadaan ini harus kita jaga juga, harus kita pagari dengan prinsip dan etika pengadaan ya. Prinsip dan etika, prinsip pengadaan mulai dari efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kemudian juga etika pengadaan ya profesional, mandiri ya, menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan pengadaan kita, kemudian pagar prinsip dan etika kita bocor, apapun yang kita lakukan dalam pengadaan tentunya tidak akan sesuai dengan kebutuhan, tidak akan mencapai tujuan ataupun tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, ini sebagai pengingat di awal ya, mengapa kita butuh perencanaan yang baik agar tujuan pengadaan kita bisa tercapai, dan tentunya ya apa yang diharapkan oleh user, apa yang dibutuhkan oleh user bisa ter apa bisa bisa terpenuhi ya dengan pencapaian tujuan pengadaan. Ke selanjutnya selanjutnya siapa ya siapa yang melakukan perencanaan pengadaan? Ya tentunya secara umum ada pengguna anggaran ya yang memiliki anggaran. Ini tugasnya untuk menetapkan perencanaan ya, termasuk juga kuasa pengguna anggaran kalau didelegasikan. Kemudian ada PPK ya yang menyusun perencanaannya. Namun yang paling penting ini yang paling kanan ini ya, ada pengelola pengadaan atau tim teknis ataupun agen pengadaan ataupun ya para staf PPK ya, ataupun admin PPK ataupun apapun istilahnya, yang memang betul-betul secara real di lapangan membantu PPK ataupun melakukan perencanaan untuk bisa dirumuskan oleh PPK, nanti ditetapkan oleh pengguna anggaran. Nah, namun yang kerjanya kan biasanya kan ada stafnya PPK ataupun adminnya RUP ya, bisa dari pengelola pengadaan, bisa dari personil lainnya, bisa dari tim teknis, bisa dari staf teknis dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman yang ada di pihak sebelah kanan ya tentunya bisa ya, walaupun bukan sebagai PPK ya, mungkin belum bersertifikat pengadaan, tapi mudah-mudahan bisa betul-betul mengerti terkait dengan perencanaan pengadaan. Nah makanya di sesi ini silahkan jangan sungkan, jangan ragu untuk berdiskusi ya. Mau pertanyaannya sepele, mau pertanyaannya membuat pusing Mas Eno ya ataupun Mas Enggan, silahkan jangan sungkan, jangan ragu. Di sini ya ibaratnya kita coba sisir permasalahan-permasalahan ya, yang ada di lapangan terkait baik itu dalam perencanaannya maupun nanti dalam pengisian sirupnya. Oke, next slide. Nah, kemudian kapan ya, when? Nah, kapan kita bisa melakukan perencanaan? Ya sekarang sih Desember sudah masuk ya waktunya ya. Karena untuk APBD ini sesuai dengan Pelem 11 ini dimulai bersamaan dengan pembahasan raperda tentang APBD dengan DPRD ya, seperti itu. Nah, namun ada kasus lain ya. Ini kalau untuk normal kita harus sudah mulai sih sekarang perencanaannya, dan paling telat nanti 31 Maret 2023 ya. Itu untuk kondisi normal. Nah, namun bisa saja ada kondisi Januari tahun depan ya, sebentar lagi nih itu harus mulai atau dilakukan ya proses pengadaannya. Nah, tentunya kalau awal tahun 2023 Januari harus ada barangnya, harus segera dilakukan pengadaannya ataupun mulai kontraknya, maka sekarang itu seharusnya udah tender ya, kalau mulai tender dalam artian sekarang sudah eksekusi dan perencanaannya sudah dibuat pada sebelum-sebelumnya ya. Namun apabila belum dibuat ya segera, berarti sekarang harus sudah dibuat ya. Kalau 1 Januari harus sudah mulai kerja. Kalau 1 Januari harus mulai sudah ada produknya, tentunya dari sekarang ya, sekarang itu harusnya sudah mulai pemilihan ya. Perencanaan harusnya sudah selesai ya. Kalau belum ya segeralah dilakukan ya, seperti itu. Karena kasus yang kedua untuk awal tahun 2023 tentunya kalau tender harus tender dini, bahkan bisa tender pradipa ya, kalau tendernya bisa butuh waktu banyak ya, seperti itu. Atau nanti skenario ketiga bisa saja ketika perjalanan di tahun 2023 ada perubahan-perubahan kebijakan, ada perubahan target seperti refocusing dan sebagainya, itu silahkan bisa dilakukan perencanaan kembali. Itu kapan ya secara umum. Next slide selanjutnya. Sudah, ini next slide, intinya sekarang sudah mulai ya, silahkan. Terus APBN, APBD juga sama ya, sekarang sudah mulai ya, harus sudah mulai ya, karena perencanaan bisa dimulai
setelah pembahasan dan persetujuan RAPD dengan DPRD ya. Sudah lewat, berarti sekarang harus sudah mulai perencanaannya. Next slide. Nah, terakhir itu jangan lupa itu tanggal 31 Maret ya, batas waktu upload ataupun pengumuman di RUP ya. Nah, ini batas terakhirnya 31 Maret. Tapi ya kalau bisa sekarang segera lakukan perencanaannya. Ya untuk eksekusinya ya silahkan. Kalau memang kita butuhnya di akhir tahun 2023, ya kita lihat nanti apakah harganya lebih baik nggak kalau dilakukan di akhir tahun. Tapi bisa saja walaupun di akhir tahun 2023 kita butuhnya, ya siapa tahu nanti akhir 2023 itu misalnya stok habis. Nah bisa saja pengadaannya misalkan pertengahan tahun. Jadi intinya perencanaannya sekarang oke gitu ya. Ya pelaksanaannya silahkan menyesuaikan dengan kondisi dari harganya, kondisi dari ketersediaan barangnya, ya tentunya dengan strategi pengadaan yang sudah dilakukan. Gitu ya. Yang paling penting ini perencanaannya dibuat ya agar ITKP-nya juga bagus ya, indeks tata kelola pengadaan juga bagus. Nah, yang dinilai itu yang sebelum batas waktu pengumuman terakhir itu 31 Maret. Nah, itu poinnya ya. Selanjutnya why, who, when. Nah, ini what berarti ya. Apa yang harus kita rencanakan ya. Apa yang harus kita buat perencanaannya. Saya tidak akan semuanya, tapi yang paling penting adalah pertama yang harus kita buat perencanaannya itu adalah yang membutuhkan eksekusi pengadaan. Ya. Ini dimulai dari identifikasi pengadaan barang jasa. Next. Nah, jadi pertama, ketika Bapak Ibu sudah ada anggarannya, ya sudah ada punya anggaran, ya, nah maka Bapak Ibu silahkan untuk mengidentifikasi mana yang harus dibuat RUP-nya dan mana yang tidak. Nah, tolong tidak semua anggaran itu perlu dibuat RUP-nya. Tidak semua anggaran harus diupload ataupun ditayangkan di sirup. Nah, itu tolong pertama ya. Nah, pertama Bapak Ibu selaku admin RUP ataupun PPK ya tentunya ya, tapi kalau mendelegasikan ke admin RUP-nya ataupun ke staf PPK-nya, pertama harus diidentifikasi dulu mana yang membutuhkan eksekusi pengadaan dan mana yang tidak ya, mana yang non pengadaan ya. Nah, biasanya di daerah ya, akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa adalah, tapi tidak semuanya juga harus dilihat lagi. Nah, kemungkinan besarnya ada di belanja operasional, belanja barang jasa, tapi harus dicek lagi, tidak semuanya juga belanja barang jasa itu butuh pengadaan ya, tapi sebagian besar biasanya ada di sini, ada di belanja modal ya. Kemudian bisa juga walaupun jarang ya, ada di belanja lain, belanja tidak terduga, belanja bansos atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang jasa. Jadi bukan dalam bentuk uang. Kalau bentuknya uang transfer itu tidak termasuk pengadaan barang jasa ya, tidak termasuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan. Next slide. Selanjutnya. Nah, ada coret-coret ini. Nah, ini kalau kita lihat dari dua sudut pandang ya, cara pengadaan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah dapat anggarannya ya di atau DPA-nya, nah kita harus melihat mana yang butuh eksekusi pengadaan, yang mana eksekusi pengadaan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan swakelola atau dengan penyedia ya. Dengan swakelola itu berarti yang mensuplainya ataupun yang membawa barang jasanya, yang menjual barang jasanya ataupun yang menyediakan barang jasanya itu bukan dari pelaku usaha, tapi barang jasanya dibuat oleh kita sendiri, disediakan oleh kita sendiri, disediakan oleh ASN lain, di KLPD lain, oleh organisasi masyarakat, ataupun oleh kelompok masyarakat, yaitu swakelola. Contohnya kegiatan kajian dengan perguruan tinggi negeri, itu swakelola tipe yang kedua. Kajian dengan ormas, itu swakelola tipe yang ketiga. Penyuluhan, pendampingan kepada masyarakat, nah ini bisa swakelola tipe yang pertama oleh kita sendiri. Kegiatan dengan kelompok masyarakat, yaitu swakelola yang tipe keempat dengan Pokmas. Pemeliharaan jalan oleh PU tuh, berarti swakelola tipe yang pertama oleh kita sendiri. Pengembangan sistem aplikasi mungkin oleh kita sendiri ya di Kominfo misalkan ya, mengembangkan aplikasi seperti itu. Nah, itu swakelola oleh kita sendiri. Tapi kalau beli ATK, walaupun kita sendiri yang beli ATK-nya itu bukan swakelola, karena yang mensuplai ATK itu penyedia ya. Kalau swakelola itu yang mensuplainya adalah ataupun yang membuat barang jasa, yang menyediakan barang jasa adalah kita sendiri, oleh staf kita sendiri, oleh sesama ASN, atau oleh ormas, oleh PTS, PTN, yayasan, ormas,
atau kelompok masyarakat. Nah, itu swakelola. Tapi kalau kita beli ATK, beli kertas, itu bukan swakelola, itu maksudnya ke penyedia. Karena yang suplainya adalah pelaku usaha. Contoh lain penyedia pembangunan jalan, gedung, waduk, jembatan itu konstruksi ya. Berarti itu yang menyediakannya tentu adalah pelaku usaha ya, penyedia konstruksi. Pembelian peralatan mesin ATK, konsumsi rapat, obat, alkas, buku, komputer, dan sebagainya. Itu juga disediakan oleh penyedia, pastikan ya. Nanti tata caranya bisa lewat e-purchasing, kalau sudah ada dalam katalog elektronik, bisa pengadaan langsung, kalau nilainya tidak sampai 200 juta, bisa penunjukan langsung, kalau masuk kondisi tertentu, seperti hak paten, satu penyedia, darurat, ada bukan, kalau darurat masuk ke PLM 13 ya, rahasia, dan sebagainya, penunjukan langsung. Atau kalau sudah banyak disikap spek yang standar dengan tenda cepat atau ya tender ya, nah, itu penyedia. Sewa kendaraan, sewa gedung ya. Nah, bisa juga ini apa langganan listrik, telepon internet, tapi bisa juga penyedia tapi tidak melalui tadi, tidak melalui pasal 38 Perpres, tidak melalui tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung ataupun e-purchasing. Bisa saja dengan tata cara yang dikecualikan namanya. Jadi jadi untuk memilih penyedia itu selain tadi ada 5 ya, ada 5 tuh apa e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat dan tender. Nah, selain yang ada 5 di pasal 38, kita juga bisa melakukan pemilihan penyedia itu dengan tadi yang dikecualikan ya, seperti listrik, telkom, telepon, BBM ya, atau yang sudah mapan bisnisnya seperti hotel, transport dan sebagainya, atau kondisi darurat seperti itu. Nah, ini belanja pengadaan. Nah, ini di awal penting ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu mengisi sirup itu semua anggaran ditempelkan ke dalam sirup semuanya. Jadi anggaran itu kita pilih yang butuh pengadaan sajalah yang diinput ke dalam sirup. Nah, contoh-contoh yang non pengadaan apa? Honorarium, narasumber. Ini tidak butuh eksekusi pengadaan. Ini kan tinggal transfer aja ke narsumnya, selesai sudah. Perjanjian uang harian ya tinggal ngasih amplop aja ke yang uang apa ke yang melakukan perjalanan dinasnya. Hibah tinggal transfer aja ke masyarakatnya. Bansos sosial dalam bentuk uang ya tinggal ngasih aja uangnya. Itu berarti bukan pengadaan karena dalam honorarium, perjadian, hibah tidak ada proses swakelola ataupun pemilihan penyedia yang nggak ada. Ini tinggal ngasih aja uang selesai. Nah, itu belanja non pengadaan seperti itu. Itu ya dari awal tolong teman-teman semuanya bisa mengidentifikasi kebutuhan. Selanjutnya, nah setelah kita tahu mana yang pengadaan, mana yang bukan, nah selanjutnya yang membutuhkan eksekusi pengadaan, kita inventarisir mana yang cara pengadaannya dengan swakelola dan mana yang cara pengadaannya oleh pelaku usaha. Nah, nanti di situ dipilih di sirupnya nanti sama Mas Eno sama Mbak Tiara ya di dalam sirupnya itu di checklist tuh mana yang termasuk pengadaannya melalui swakelola. Nanti swakelola tipe yang berapa, mana pengadaannya dengan penyedia ya seperti itu. Nah, swakelola ada ada 4 ya, swakelola oleh kita sendiri, swakelola pertama, swakelola oleh KLPD lain, oleh ormas ataupun oleh kelompok masyarakat. Nah, jadi yang kedua setelah kita tahu oke nih, ini butuh pengadaan nih. Nah, selanjutnya kita tetapkan pengadaannya, cara pengadaannya apa? Swakelola atau penyedia. Selanjutnya, maaf. Next slide. Nah, ini swakelola, kalau kita ini swakelola nih. Ini bukan oleh penyedia nih, ini oleh kita sendiri. Berarti swakelola yang pertama. Oh, ini oleh ASN lain nih, oleh ASN di KLPD lain, oh tipe kedua. Oh, ini oleh yayasan, oleh ormas, oleh LSM, oh tipe 3. Oh, ini oleh kelompok masyarakat, oh berarti tipe 4. Nah, itu swakelola ya. Terus selanjutnya, nanti diisi tuh di sirupnya. Nah, oh ini bukan swakelola nih, ini sama penyedia nih, sama badan hukum. Nah, berarti kita tentukan nih metode pemilihannya apa nih. Oh ini barang-barangnya sudah dalam katalog elektronik, berarti lakukan di purchasing. Oh ini nilainya tidak sampai dengan 200 nih, bisa pengadaan langsung. Oh tapi nilainya lebih dari 200 nih, lihat nih keadaan tertentu masuk nggak? Konversi mendadak presiden, rahasia, pertahanan negara, hak paten dan sebagainya. Kalau masuk kondisi tertentu, berarti kita bisa penunjukan langsung dengan mengundang satu penyedia. Seperti pengadaan langsung lah dengan mengundang satu penyedia. Cuman ini tidak dibatasi nilai, berapapun nilainya silahkan penunjukan langsung asal memenuhi keadaan tertentu tadi. Nah kemudian oh ini speknya umum,
kemudian pelakunya sudah banyak disikap, maka bisa lakukan tanda cepat, bisa misalkan seperti IO, seperti barang-barang yang sudah umum lah, yang sudah umum, tas segala macam itu banyak penyediaannya, ya itu bisa dengan tanda cepat. Ya kalau tidak bisa 4 metode tadi, maka pemilihan penyedia opsi terakhir adalah dilakukan dengan tender. Nah itu ya urutannya. Jadi setelah kita tahu, oh ini nih akun-akun yang butuh pengadaan, oke, yang non pengadaan disingkirkan. Nah, ini yang butuh-butuh pengadaan ini penyedia mana, swakelola mana? Oke. Oh, yang swakelola tipe yang berapa nih? Swakelola tipe 1, 2, 3, atau 4. Yang penyedianya dengan cara apa nih? Dengan di pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat atau tender. Kalau konsultan itu hanya 3 ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau seleksi. Karena di purchasing belum ada penyedia konsultan dan konsultan juga belum bisa tanda cepat. Ya, itu next slide. Apa lagi? Nah, selanjutnya kalau sudah selesai diinventarisir mana yang perlu pengadaan, mana swakelola, mana penyedia, swakelolanya itu beberapa, penyedianya dengan cara apa. Selanjutnya kita lihat pemaketannya nih sudah pas belum ya. Intinya simpelnya sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil. Itu aja simpelnya ya. Kecuali untuk konsultan konstruksi nih ada pengaturan beda sedikit. Dia usaha kecilnya sampai dengan 1 miliar gitulah ya. Tapi yang paling penting sampai dengan 15 miliar itu untuk usaha kecil. Nah, konsultan konstruksi beda sedikit ya, silahkan dilihat ini. Intinya kalau konsultan konstruksi sampai dengan 1 miliar itu usaha kecil. Next slide, pemaketan. Terus, nah harus dilihat juga nih bagi teman-teman yang membantu PPK dalam menginput sirup, dilihat nih kapan waktunya dibutuhkannya dari bahannya nih. Kapan dibutuhkan dari apa barang jasanya nih, apakah dibutuhkannya bulan Januari nanti 2023. Oh kalau dibutuhkannya Januari 2023 berarti sekarang ini harus sudah mulai pemilihan nih ya, kalau dibutuhkannya Januari 2023 ya, seperti itu. Kalau dibutuhkannya nanti pertengahan tahun, oh berarti oke lah kita umumkan apakah tendernya bulan apa, Maret atau April ya, kalau pertengahan tahun. Kalau di akhir tahun, nah bagaimana? Tapi harus dilihat juga, siapa tahu apa pertengahan tahun sudah habis barangnya, sudah discontinue barangnya, atau perlu apa, waktu pengadaan yang lama, mungkin dari luar negeri ini kirimnya, ataupun dari luar daerah, ataupun harus ditanam dulu misalkan ya, dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu tentunya yang harus tahu-tahu teknisnya. Nah sehingga dengan mengetahui kapan waktu pemanfaatannya dan berapa lama butuh waktu pengadaannya, berapa lama butuh waktu pemilihannya, nah kita bisa menentukan jadwalnya nih, gitu kan. Nah, kita bikin perencanaannya sebelum 31 Maret, nah tapi pelaksanaan eksekusi silakan disesuaikan dengan kapan kita butuhnya dan kira-kira kapan kita harus melakukan pengadaannya, seperti itu ya. Next slide. Selanjutnya, nah ini yang terakhir kalau nggak salah ini. Ini terkait anggaran ya. Nah, tolong juga kita sudah bicara banyak, tapi kalau anggarannya kurang ya, tolong bisa diperhatikan. Terutama yang harus diperhatikan itu adalah anggaran dari biaya pendukungnya ya. Anggaran biaya pendukungnya. Kalau sekarang sih nampaknya kalau anggaran untuk pengadaannya sudah full biasanya ya. Nah, namun yang sering dilupakan bahkan ada ya sampai sekarang yang hanya menganggarkan untuk biaya pengadaannya saja, sedangkan biaya pendukungnya dikatakan nol gitu ya. Misalkan ada maintenance apa mobil, ada pembangunan apa gedung, hanya buat bangun gedungnya saja, hanya buat maintenance mobilnya saja. Tapi biaya pendukungnya ada ya. Biaya pendukung itu kan mungkin buat perencanaan kan butuh rapat-rapat, untuk apa menyusun spesifikasi mungkin butuh tenaga ahli. Kalau PPK-nya tidak mengerti ya, kita PPK butuh dibantu oleh tenaga ahli. Kemudian butuh survei ke lapangan ya untuk membuat HPS ya. Nah, itu biaya pendukung itu harus dimunculkan. Nah, dicek lagi. Nah, PPK bisa meminta revisi itu untuk anggarannya kalau biaya pendukungnya tidak ada. Karena ya sangat signifikan biaya pendukung ini ya. Perlu lah gitu kan untuk kelancaran pengadaannya. Begitu. Oke, itu ya. Terakhir, terima kasih kalau tidak salah ini. Ya, terima kasih ini. Terima kasih. Nah, silakan ini kontak saya ya. Bagi yang ingin banyak belajar pengadaan, bisa buka kanal YouTube belajar pengadaan. Silahkan di situ sudah lengkap ya. Siapa tahu di sini ada apa pesan.